Aku pengen tanya sama kamu, Faye. Udah capek belum? Jujur. Capek. Sama. Faye. Ya. Ya ampun, Sajak Sirama, welcome. Terima kasih sudah diundang. Terima kasih loh udah mau datang ke sini, luar biasa. Sama-sama Kak Safer. Sebenarnya nama Faye itu apa sih nama lengkapnya? Oh, nama aku itu nama panjangnya Ananda Feloni. Oke. Jadi Ananda pas buat Feloni. logonya ya, maksudnya aku kan buat podcast ada logonya ya, logonya kaktus tuh. Jadi kaktus itu dinamaikan tuh Faye sama yang buat ilustratornya. Oke. Jadi situ aku pakai untuk nama panggung, kayaknya kayak singkat padat dan mengingatkan gitu ya. Ingat ya, Faye. Mengingat Faye. Tapi kalau Sajak Sirama itu apa? Sajak Sirama itu dulunya sebenarnya untuk buat ini, kan ada orang kan akunnya tuh untuk privasi satu untuk karya kan. Jadi awalnya untuk tulisan-tulisan aja lah gitu. Tapi lama-kelamaan dengan mencoba banyak hal ya, kayaknya kok malahan ke buat podcast deh, disuarain gitu. Karena aku bukan tipe orang yang di depan layar, Kak Safer. Oh iya, jadi ini first timer banget nih depan layar. Dan di Banda Aceh yang aku akhirnya 3 tahun udah berkarya tuh kayak halo aku semuanya. Faye gitu ya. Di kita berarti di DAO podcast perdana lah ya. Perdana. Tepuk tangan untuk kita. Terus berarti awalnya Sajak Sirama itu second account lah ya. Iya, second account. Second account, tempat sambat, tapi malah jadi tempat yang produktif gitu. Tempat untuk menuangkan keresahan saat pandemi ya. Oke. Karena saat itu kayak gak bisa jualan. Aku juga dulu jualan, kuliah sambilan jualan. Terus 2020 tuh stagnan, gak bisa kemana-mana. Apa yang aku harus lakukan sebagai anak muda yang gak bisa diem ya. Aku orangnya gak bisa diem nih Kak Safer. Oh iya. Ada yang aku kerjakan, malahan aku jual bunga. Jadi kaktus itu sebenarnya adalah apa ya, aku jumpa ide buat podcast tuh karena aku jualan bunga. Karena kan 2020 tuh banyak jualan bunga, ibu-ibu tuh pada suka kan. Oh iya, masa sih? Iya, jadi kayak kalau misalnya bertamu Idul Fitri tuh jangan minta bunga gitu kan, kayak guyonan gitu. Jadi aku jualan kaktus dan akhirnya terbentuklah Sajak Sirama dengan logo kaktus gitu. Jadi seorang perempuan yang bisa berkarya dan dia bisa terlindungi dari nadanya jahatnya dunia gitu. Makanya dengan ada duri-duri gitu. Iya, jilbabnya itu kan bisa melindungi dia gitu. Jadi, keren loh filosofinya ya. Rupanya seperti itu Sajak Sirama. By the way, congratulations ya on your engagement. Terima kasih Kak Safer. Gila loh. Dia udah engagement teman-teman. Iya, menyusul Kak Safer. Amin, mudah-mudahan ya. Masya Allah. Ada waktu masing-masing. Ada waktu kali masing-masing. Ya. Aku kaget loh kayak waktu kemarin nih sahabat DAO ngajak Faye untuk podcast kan. Faye podcast yuk gitu. Oke Kak, tapi Faye ini dulu ya, mau pulang kampung dulu. Ada acara keluarga. Bener. Terus pas lihat story-nya, oh my god, engage gitu ya. Bener. Ada cincinnya mana? Iya. Oh my god, bisa pamer cincin gue kosong. Gimana ya? Gimana perasaannya Faye? Ternyata ketika udah dijalani tuh orang punya part time dan jalurnya masing-masing. Jadi nggak perlu buru-buru karena siang dan malam kan akan pada tempatnya gitu ya. Nggak akan ada yang dikejar-kejar gitu. Sih, aku iri part itu tuh kayak Ive udah engage, aku belum. Kita seumuran gak sih? Aku 98. Iya seumuran dong. Aduh. Jadi stop panggil aku kakak ya. Kita seumuran kok. Iya. Tapi gak enak gitu ya. Jangan. Yang boleh panggil aku Kak Safer tuh cuman adik-adik panggung Ubit. Halo adik-adik panggung Ubit gitu ya. Karena adik-adik itu sangat menggemaskan. Kembali lagi ke topik kita. Sajak Sirama. Udah berapa lama berarti kamu jalanin ini? Tahun 2020, mulainya dari Juli 2020 sampai sekarang udah 3 tahun. Dan dari suara aja. Tahu nggak kenapa suara aja? Kenapa? Karena perempuan itu, aku punya circle yang kalau nampakin wajah itu aurat gitu. Oke. Jadi kayak bukan menekan sih, karena mungkin dia punya pandangan tuh ya, orang-orang punya pandangan kalau perempuan tuh ya udah di balik layar aja, nggak usah melakukan sesuatu. Iya. Tapi kayaknya aku nggak melawan normal lah terlalu dalam gitu ya.
dan aku kadang-kadang ya udah aku hide aja, kayak status mau nampil sesuatu suara aku hide orang-orang yang nggak setuju dengan itu. Jadi itu untuk menyamankan aku untuk berkarya. Iya, nggak masalah sih. Nggak masalah. Selama itu melindungi kamu dan mereka juga kan, maksudnya kita buat boundaries yang supaya saling sama-sama baik-baik aja gitu. Bener, kan. Jadi selama itu kamu memang suara aja nih. Suara aja sampai di Banda Aceh sekarang nih baru di Sorong didukung juga sama tempat aku kerja juga di agensi. Jadi karena di sana ada alat, jadi aku buat konten pribadi boleh gitu. Jadi bukan hanya untuk seru banget, Faye. Iya, bukan hanya untuk kantor aja, tapi aku bisa membranding diriku, aku dikasih wadah itu. Jadi buatlah kalau ada senggang buat konten satu menit aja untuk misalnya bahas tentang voice ya, tentang gimana cara intonasi betul. Gimana cara kenapa suara aku jelek ya, itu kita kasih edukasi untuk karena aku di bidang suara dan podcast juga. Bener. Cuman hal yang kayaknya bikin aku penasaran sih, kamu kan dari Langsa ya? Iya benar. Gitu. Ini aku sendiri nih, curhat nih ya, sesi curhat, simak. Aku sendiri mungkin sudah menjalani sebagai pekerja seni, pekerja di industri kreatif, boleh bilang flow-nya untuk orang-orang seperti kita ini di Banda Aceh belum benar-benar baik-baik aja nih, gitu kan. Kesadaran orang-orang akan kesulitan, sesimpel kayak nih kerjain VO gitu kan. Bayarannya kayak bisa dong segitu, orang suara doang, ngomong doang kayak gitu kan. Pemahaman kayak gitu. Ngedit video misalnya, karena kita juga ada kerjaan video, bayarannya kayak kecil gitu kan. Terus karena juga sudah ada CapCut, sudah ada aplikasi-aplikasi yang mempercepat dengan ada template gitu. Jadi kan perspektif orang-orang itu kan kayak sama gitu. Ngedit di template CapCut juga gampang gitu. Sedangkan kita ini ngerjain itu enggak yang kayak gitu. Kita di Adobe Premiere kayak gitu kan. Kita edit dari awal sampai akhir. Kita pilih footage yang terbaik sampai screen lock segala macam, pembedahan skrip segala macam yang PR-nya luar biasa banyak gitu kan. Tapi orang-orang kita kan belum paham sampai situ, Faye. Apa yang buat Faye malah larinya ke Banda Aceh? Kamu tinggal lari ke Medan loh, Faye. Langsa tuh dekat sama Medan. Kenapa? Karena aku di Sajak Sirama tuh setahun itu memang bener-bener menggait relasi. Jadi di podcast itu ada segmennya tuh ngobrol ataupun ngundang pemateri yang kalau digabungkan gitu setahun itu udah kayak 60 orang gitu, Kak. Oh iya. Dengan sebulan itu bisa sampai 7 orang yang Google Meet, pokoknya dari online aja. Iya bener yang dulu itu ya. Iya bener, itu sampai ngundangi Bang Suhil, bener. Ngundangi Bang Dosi juga. Iya. Pas jumpa udah kayak Bang Dosi, padahal itu cuma 1 kali pertemuan aja. Itu cara emosionalnya dibentuk dulu. Jadi Faye bisa bisa kenal sama mereka dari jalur yang paling efisien dulu nih, dari digital dulu. Nanti baru kalau udah jumpa pasti udah trust lah, udah percaya. Dan itu setahun itu, Kak. Kenapa di Banda Aceh? Karena mungkin lebih aman ya. Lebih aman satu, walaupun jauh ya. Medan dan itu nggak ada relasi. Di daerah sana nggak ada relasi. Malahan keluar Jawa itu misalnya teman-teman VO itu juga ya, di Jakarta dan lainnya itu. Tapi di Medan nggak. Walaupun dekat ya. Memang Banda Aceh sih jadi salah Banda satu. Aceh ya. Ya tujuan. Itu satu sisi aku juga setuju, karena menurut kita nih Banda Aceh masih menjadi kota yang teraman. Iya benar. Sebagai kita perempuan yang kadang pulang malam, karena ya aku nggak bisa bohong sama kalian semua, dan mungkin Faye tahu kalau kadang memang ada kerjaan yang memang pulangnya memang harus jam 11, jam 12 kayak gitu. Dan Aceh masih tergolong aman. Aku nggak bakal nge-expect kalau aku tinggal di Medan, kalau aku tinggal di luar kota lain, kayaknya jam segitu udah sangat rawan akan begal, ya gak sih? Jadi kayak itu juga salah satu opsi yang menurut aku sangat wise ya. Kamu mikirnya sampai situ, aku nggak mikir sampai situ loh. Oh my god, iya kan, kayak aku bilang, Faye kamu ke Medan aja. Rupanya ada hal itu yang aku pikirkan, Banda Aceh masih tergolong aman gitu kan. Dan nggak mudah juga minta izinnya sama orang tua. Betul. Aku harus sebulan itu nggak ke rumah karena aku awalnya kerja di salah satu pesantren. Jadi pamong. Iya. Jadi karena
3 Mei itu bilang terlalu cepat ya, padahal seharusnya nunggu akhir bulan dulu biar gajian dan aku punya modal ke Banda, tapi aku terlalu cepat jadi orang tua nggak setuju, jadi aku nggak pulang-pulang tuh. Jadi untuk biar jangan ada pembahasan itu dulu, biar tenang dulu, barulah. Aku termasuk orang perempuan yang nekat sih orangnya. Karena aku tahu tujuannya, walaupun industri yang aku jalani ini ya Kak, di mata orang tua aku tuh kayak apa sih yang kamu lakukan? Kakak aku sendiri kayak apa dia yang melakukannya? Dia kayak buat ini buat itu dan masih kayak gak jelas ini, freelance lah, apalagi freelance kan. Tapi dari suara setahun 2022 tuh aku hidup dari suara sih Kak. Itu aku kayak aku bisa bertahan, maksudnya nggak terlalu membebani orang tua, tapi dari suara dan dari karya dari itu aku bisa punya penghasilan. Salah satunya aku bisa kesingkil karena aku ngisi suara untuk film. Itu kamu kesingkil ngapain? Oh, untuk kerjain itu ya? Kerja, jadi aku harus ikut. Padahal sebenarnya aku nggak terlalu inti sekali. Maksudnya kalau nggak ikut pun nggak apa-apa, tinggal aku dapat skrip, tinggal bacain. Tapi karena mereka bilang biar aku tahu nuansanya dan aku bisa menyuarakannya, aku harus datang. 14 jam dari Banda Aceh tuh kayak. Dan itu salah satu niat ya, aku pengen keliling Aceh nih ya, tapi nggak tahu jalur mana, ternyata jalur buat film. Emang macam-macam ya cara Tuhan untuk mengabulkan salah satu doa-doa kita. Bener. Karena ini kalau aku boleh bercerita sedikit, aku kan bawain acara anak-anak di TVRI gitu. Aku tuh nggak notice, dan baru beberapa saat aku bawa acara itu aku notice bahwasannya aku dulu pernah bercita-cita jadi guru TK loh, Aku pernah kayak kayaknya seru deh jadi guru TK tuh, kerjaannya nyanyi sama anak-anak gitu. Kayaknya kita bakal jadi awet muda kayak gitu. Dan aku kuliahnya nggak jadi guru, nggak guru TK, PAUD segala macem. Aku kuliah di jurusan FISIP, ambil ilmu politik. Dan rupanya doa aku dikabulkan melalui itu. Aku tetap bekerja di pekerjaan yang sebenarnya aku sangat mencintai pekerjaanku ini. Walaupun seperti yang kita katakan, keluarga kita nggak benar-benar melihat ini adalah sesuatu yang menjanjikan gitu kan. Tapi aku sangat mencintai pekerjaan aku, dan ketika ada tawaran untuk menjadi host acara anak-anak, aku ambil. Tapi aku baru sadar itu adalah doa aku yang dulu. Benar. Aku pengen jadi guru TK tapi versi nge-host di acara anak TK gitu. Sampai aku merinding, rupanya begitu ya cara Tuhan ngebulin doa kita. Afirmasi yang dulu aku katakan itu terjadinya mungkin setelah berapa tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan terjadinya sekarang kayak gitu. Setelah itu aku tuh bener-bener kayak aku harus mengafirmasikan yang benar-benar aku inginkan. Kayak aku harus benar-benar jujur sama diri aku sendiri, aku mau apa ke depan, itu benar-benar aku afirmasikan karena aku percaya itu bakal kejadian ke depan. Benar. Seperti itu bawa acara anak TK itu simpel karena dulu pengen jadi guru TK, dan kejadiannya kayak gitu. Kalau beda lagi nih Kak. Kalau sebenarnya sama juga. Itu sekarang di agensi ini tuh lagi ngembangin UMKM. Jadi content creator, marketing konten untuk UMKM. Dan jalannya adalah harus jualan dulu. Jadi kenapa dari 2018 jualan sampai akhirnya corona, berarti ada 2018, 19, 20, ada 2 tahun, 3 tahun. Terus dari situ stuck buat konten sendiri, sampai akhirnya bayangin gak, kayak itu adonan kue. Ini udah jadi kuenya gitu. Kemarin nyari tepungnya dulu, kayak ada telurnya dulu. Ternyata harus melewati fase itu, kayak kita nyusun puzzle ya. Kenapa sekarang kerja di Banda Aceh dan di bidang UMKM, karena dulunya pernah jadi UMKM juga. Kan memang kayak puzzle benar sih. Kayak puzzle kehidupan yang ternyata walaupun kadang-kadang ngapain sih aku harus menjalani ini ya. Gitu. Dan hari ini juga ya percaya bahwa ini lagi akan menyatukan puzzle yang akan hadir di takdir ke depan. Betul. Mungkin dari pengalaman kerja di sini, diterima di sini, diterima ke sini sih. Betul. Karena kita nggak pernah tahu. Jadi kayak kita juga pengen bilang sama teman-teman, sama para penonton Sahabat Dewa Podcast juga, afirmasi itu benar-benar yang baik-baik aja deh. Betul kan? Kayak afirmasikan apapun yang memang kalian pengen, insya Allah akan kejadian ke depannya. Ya nggak sih? Kayak gini ini kan sekarang kamu disuruh tes CPNS nggak? Ada, baru aja balik nih ya dari Langsa kan, dari acara. Iya. Itu
siap-siap terus tuh tes gitu kan, kayak ini September bentar lagi nih. Betul. Semua berkas kayak mana? Iya mak ya. Iya. Apa sih kayak di Aceh itu karir terbaik sepertinya jadi PNS. Yang keinginan para orang tua lah ya, kayaknya nggak sah kalau nggak jadi PNS gitu. Sedangkan V, kalau aku boleh jujur nih, aku kan orangnya nggak terlalu suka terikat. Kamu gimana? Sama ya. Sama. Aku juga kalau misalnya dengerin kamu orangnya nekat, aku juga nekat V. Kita kayaknya sama ya, rada sama. Kamu anak berapa sih? Aku anak ketiga dari 5, anak tengah. Oke. Aku anak pertama. Jadi kalau dibilang keras iya, nekat iya, gila iya gitu kan. Gak bisa dibilang iya gitu. Tapi at least aku mencoba melakukan terbaik yang aku juga kayaknya kayak tadi kamu bilang, kakak kamu kan juga agak-agak mempertanyakan kamu ya tentang ini. Tapi sekarang gimana mereka? Ada sudah kayak oke, Faye bisa baik-baik aja gitu. Ada nggak? Nggak, kalau misalnya dijelaskan nggak akan paham gitu. Maksudnya ketika kita jelasin aku kayak gini loh nih jalan, I feel you. Tapi ya udah gitu. Iya. Bahkan drama-drama ke Banda Aceh itu kemarin luar biasa sih. Kayak antara tidak diberikan izin karena ngelihat kayak nggak yakin nih. Iya. Aku sakit, beberapa kali ada sakit juga. Kayak nanti kamu gimana? Tapi kakak tuh memberikan aku kayak inilah kehidupan. Kalau kamu jalani ini, nggak ada yang bisa menolong kamu di sana. Kalau kamu sakit ya sendiri rasain. Tapi ketika nengok kegiatan-kegiatan yang udah dilakukan, mereka kayak nggak lagi nanyain dan nggak lagi ragu. Tinggal kita aja sendiri yang bukan pembuktian, tapi berikan yang terbaik. Betul. Lakukan yang terbaik. At least kalau memang sudah mengambil sebuah keputusan, sadar utuh akan resiko-resiko yang akan kita hadapin ke depan. Itu juga hal-hal yang sebenarnya kita hadapin ya, apalagi di industri kreatif yang ada di Aceh. Cuman aku pengen tanya sama kamu, Faye, udah capek belum? Jujur. Capek. Sama. Capek banget. Capek karena apa ya? Kalau padahal aku lagi nge-handle juga komunitas Voice Over Aceh. Ini udah beberapa hari karena kegiatan aku juga nggak ada kegiatan. Penggagas dan penggeraknya juga kalau kita sendiri. Dan tidak ada maksudnya kesamaan visi dan misi juga, akhirnya ya nggak ada yang meneruskan gitu kan. Jadi itu yang kesusahannya. Jadi buat orang-orang yang mau tanpa dibayar, mau untuk nyisihin kerjaannya, walaupun aku dari Senin sampai Sabtu yang kerja dan Minggu aku ambil untuk kadang-kadang nge-up lagi satu komunitas, kewalahan sih Kak. Capek ya? Kewalahan. Gimana ya Faye dengan industri kita? Kamu punya mimpi apa akan industri yang ada di Aceh? Industri kreatif ya. Kalau misalnya kalau ngomongin industri kreatif, aku pengen apa ya? Mungkin dengan teman-teman punya potensi ya, potensi ini yang akhirnya bisa dikembangkan untuk dia dapat karir yang lebih bagus lagi. Jadi dengan adanya dia skill, semua harus serba bisa ya. Kita aja lah harus bisa ngedit, bisa ngambil footage, ngedit lagi video. Serba bisa. Harus serba bisa dalam industri ini yang kadang-kadang juga sebenarnya itu bayarannya tuh terpisah, tapi karena ya udah digabungin aja. Padahal kalau misalnya ngedit kan gitu, Mbak. Betul. Kalau ngisi suara aja. Ini kita udah kayak udah satu paket, tapi satu paket gitu kan. Satu paket aja. Betul. Dan itu sebenarnya penghargaan terhadap karya ya. Dan bukan nggak bisa kita salahkan siapa-siapa karena memang industri suara aja ya, kalau misalnya kemarin Mbak Tisa bilang itu udah dari lama, udah dari teater Prativi itu, dan di Jakarta memang tumbuh kembang, tapi sekarang dengan adanya digitalisasi nggak ada kata terbatas untuk kita bisa berkarya ya, dan kita harus lebih mengedukasi orang-orang yang kayak kalau misalnya meng-hire kita untuk ngisi suara, kita ngasih segini, kenapa segini, karena mungkin saya pakai alatnya bagus, saya bahkan ketika revisi pun nggak boleh banyak-banyak gitu, sekali revisi, kalau revisi lagi bayar lagi. Betul. Harusnya gitu kan, kita buat apa ya, kayak ada bayarannya segini, maksimal revisi segini, tapi faktanya tidak seperti itu ya Fe ya. Kamu sering nggak digituin?
paling revisinya berkali-kali ya, Iya. kan sampai padahal udah menurut kita bagus, tapi yang namanya juga klien ya, sesuai dengan apa yang mereka minta gitu. Tapi emang PR banget sih dengan industri yang seperti ini, kayak ya harus kuat-kuat ya. Betul. Harus kuat-kuat, harus sabar. Karena kembali lagi masyarakat kita belum benar-benar paham dengan bagaimana flow kerja di industri kreatif seperti itu kan. Apalagi kalau misalnya ada aplikasi CapCut segala macam itu yang membatasi kreativitas, yang sebenarnya kayaknya kalau practically ngedit itu kan contohnya kan itu lebih oke. Tapi dengan adanya template kan orang makin mandang sebelah mata nih, apalagi dengan adanya AI baru ini. Bener, itu segala macem. Wow, kayaknya walaupun aku percaya yang namanya manusia itu tidak akan pernah bergeser, tapi untuk masyarakat mendang-mending semuanya bakal pakai AI gitu. Benar. Kayak untuk VO aja, VO talent itu ada aplikasi namanya Fiverr kalau nggak salah. Aplikasi banyak sih Kak sebenarnya. Fiverr yang untuk beli voice over gitu, yang harganya per berapa kata cuma $3 yang berapa kan orang kayak gue bayar ini aja gitu kan. Yang sedangkan kita, mungkin kamu, mungkin aku, kita tuh sedang berusaha untuk memperdayakan teman-teman kita sekitar kayak gitu, mereka punya kemampuan. Tapi untuk kaum mending gue beli di Fiverr $3 gue udah kelar gitu. $3 berapa V? Iya kan? Berapa $3 coba? Tapi sama mereka karena mungkin flow emang kerjaannya cuma jadi VO talent, mungkin dalam sehari bisa 100 klien yang masuk ke mereka, hitungannya berapa gitu. Benar. Dengan kita dalam sehari nyampe 100 klien, V? Enggak kan? Sebulan aja nggak ada ya kadang-kadang. Iya kan? Dan itu adalah hal-hal yang sebenarnya juga masyarakat kita nggak tahu bagaimana untuk memperdayakan teman-teman atau memperdayakan daerah sendiri kayak gitu. Aku juga masih nemu beberapa orang kita yang pakai voice over orang luar Jawa. Bener. Kayak gitu. Padahal yang di Aceh masih banyak yang bagus kayak gitu. Dan apa ya, aku lihat talent juga udah mulai kembang. Bukan hanya VO untuk ini, dia punya UMKM, dia VO-in, itu semuanya suara sih. Iya kan. Tapi iya, masalahnya kenapa tidak memperdayakan kami? Halo bapak-bapak, ibu-ibu, assalamualaikum. Iya, soalnya kan ada juga komunitasnya, ada juga bisa kita talent-talentnya, dan kalaupun itu berikanlah audisi ya, kayak betul. Kalaupun memang kalau audisi tuh kayak mungkin ada orang-orang lama ya gitu. Pengennya kan ada orang-orang baru. Betul. Audisikan lah, karena kita ngelihat talent-talent ternyata dia bisa punya potensi. Betul. Ini aku kalau ngomongin audisi jadi ingat waktu kalian bikin voice over challenge dari Voice Over Aceh yang definisi untuk bener-bener penjurian itu nggak boleh lihat nama. Kalian bener-bener ya nggak sih? Itu kalian atau Mbak Tisa ya? Beneran kalian atau Mbak Tisa? Itu tim dari Aceh Documentary juga. Oh oke. Maksudnya kalau kemarin itu mau penjurian, kan mungkin ada beberapa nama yang sudah familiar nih, gitu kan. Tapi kemarin itu kalau nggak salah aku sempat dengar untuk melakukan penjurian yang kali ini harus benar-benar tutup mata, kayak nggak boleh tahu namanya siapa, cuma dengar suaranya gitu kan. Oh kalau misalnya oke gitu. Karena kan takut nih jadi bias ya. Oh iya kan. Kayak oh dia nih udah VO kondang kayak gitu. Udah pakai dia aja, padahal ada beberapa orang yang masih oke juga gitu, tapi belum sekondang dia gitu kan. Jadi hal-hal seperti itu juga agak tricky ya di industri kreatif ini teman-teman, karena ada juga nih yang namanya udah kamu mampu tapi kalau nggak ada orang dalam, nggak ada kenalan ya. Itu juga ada juga ya, masih dalam stigma juga ya, maksudnya kayak pikiran dari masyarakat. Jangan batasi diri untuk yakin ya, V aja kayak bismillah ya, yakin dan percaya gitu ya. Dengan kita juga punya ukuran lah, nggak nekat-nekat aja ya Kak, tiba-tiba ke Banda Aceh nggak tahu. Iya benar. Tiba-tiba kayak mana nih, gimana nyusahin orang ataupun, tapi selalu punya ukuran, karena kita tahu ya, yang tahu kan kita gimana batas kemampuan kita. Selagi bisa ya, dan aku juga masih pengen berkelana gitu, walaupun kayak kamu udah menemukan gitu ya, kayak udah tunangan atau malahan aku nih kayak lagi mempersiapkan 2 tahun kehidupan aku nih Kak, gitu. Kayak sekarang ini lagi relasi aku sebarkan juga untuk bisa ya ketika aku udah nikah nanti kerjaan aku tinggal di rumah gitu. Aku punya harapan dan punya ya udah, kliennya tinggal datang, aku ini di rumah, aku buat studio kayak di rumah. Kayak Mbak Tisa banget gak sih? Benar. Ya ampun.
kita bisa lihat pasangan kita, bisa nengok anak-anak, Iya, dan bener. itu bisa dilakukan di rumah. Aku pengennya semua pekerjaan aku tarik ke rumah, Bener dan aku kan? bisa berkarya. Iya. Menjadi statusnya walaupun udah berbeda Oh gitu. my god, tau nggak Fe? Aku walaupun ekstrovert ya, tapi entah kenapa, entah faktor umur juga, aku udah ngerasa kayak aku udah lebih suka di rumah deh, gitu. Walaupun dalam rentang waktu seminggu itu aku nggak boleh di rumah terus, tapi harus ada yang interaksi keluar juga, karena memang jiwanya ekstrovert. Tapi memang ada juga kayak, kayaknya aku lebih pengen di rumah. Kayak ekstrovert ambivert ini kayak lagi berantem nih, mau yang mana yang dominan kayak gitu kan. Aku juga kayak pengen punya cita-cita kayak gitu sih. Kayaknya kalau udah married nanti, sebagai orang yang perempuan yang selama ini bekerja di industri kreatif yang keluar rumah, menjadi host di luar rumah, kayak pengennya di rumah gitu. Produksinya dari rumah. Betul. Kayak gitu. Dan tentunya harus punya pasangan yang mendukung dong, Faye. Sejauh ini kalau boleh mengorek sedikit ya, sahabat Diao. Pasangan kamu yang sekarang ini, partner kamu sekarang ini mendukung banget gak sih dengan pergerakan kamu sekarang? Mendukung, dan itu yang membuat aku jadi tenang ya. Seru kali dapetnya sefrekuensi. Tapi walaupun terlepas dari pengalaman juga nih ya, jadi sebelum itu ada juga yang kayak aku kemana-mana kayak kekang gitu. Iya. Waduh, itu tidak bisa. Tidak boleh. Dan sekarang kayak dia dukung, tapi kadang-kadang dia juga kayak jangan terlalu aktif kali. Mungkin liatnya terlalu banyak kegiatan. Kadang aku sangat ambis juga sih. Ambis. Ambis. Aku kayak ketemu cermin gitu. Faye, kamu zodiaknya apa? Aku Scorpio. Oh, Scorpio, aku Aquarius. Oh, beda ya. Beda ya. Tapi kamu apa nih? Alpha male, alpha female atau sigma female? Kamu antara dua ya? Alpha atau sigma? Apa tuh, Gi? Enggak, itu bukan MBTI. Kalau yaudah MBTI aja dulu. MBTI kamu apa? Apa ya? Kalau enggak, itu bukan beda. Kalau MBTI kayak aku nih ENTJ. Oh, nggak pernah. Oh, belum. Ntar pulang ini tes ya. Iya. Aku MBTI-nya itu. Terus kalau yang sifat-sifat itu antara alpha sigma, tapi kayaknya aku sigma deh. Bukan alpha. Alpha female. Aku sigma. Ini memang agak gimana ya kru podcast kita hari ini ya. Memang sebenarnya di balik pembahasan ini ada pembahasan lain ya. Kalau misal kedengeran maklum aja gitu. Iya. Tapi memang Faye, kalau misalnya nih harus memilih. Aduh, jangan susah-susah Kak. Takut dia mau ditanya. Kalau misalnya harus memilih Faye, mau tetap jalanin saja si Rama, atau give up dengan keadaan yang aku yakin kamu percaya kalau kamu bakal berhasil ke depannya. Tapi kalau ada satu kesalahan yang mungkin kayak wih gila fatal banget nih gue, karena kayaknya di industri kreatif ini kan kalau misalnya kita nggak katakanlah nggak ngonten sehari, engagement turun. Iya kan? Iya. Katakanlah nggak ngonten sehari, orang lupa sama kita. Katakanlah nggak ngonten sehari, duit nggak masuk. Tapi kalau memang ada satu hal yang memang itu bikin fatal banget, dan gak cuman gara-gara satu hal itu, gak cuman gara-gara satu hari itu, tapi kamu hilang dari segala-galanya, apa yang kamu lakukan, Faye? Apa yang akan kamu? Ya Allah Kak. No, karena akan ada kemungkinan terburuk kita yang di industri kreatif yang ada di Banda Aceh ini. Apa yang akan kamu lakukan, Faye? Apakah kamu survive? Okay, let's start again from zero again. Iya, gitu. Kayaknya mungkin dengan apa yang udah aku jalani ya, untuk cari ke peluang lain gitu. Oh gitu, berarti kamu give up sama Sajak Sirama? Iya. Oke. Nangis dulu gak sih? Nangis. Karena memang gak mudah ya, konsisten tuh luar biasa. Nah itu sih PR juga ya, karena memang aku tuh kayak ngerasain orang-orang kita tuh sebenarnya kreatif, tapi konsisten itu yang gak sanggup. Mental untuk berkembangnya itu juga gak banyak ya, karena kan orang kan gak mau asap di dapurnya mati, At least kayak mereka mindsetnya aku harus berkembang, tapi aku harus menghidupi keluarga. Akhirnya ini idealis dan realistis gimana ya kan? Itu antara idealis dan realistis itu gimana gitu kan? Itu yang kayaknya terjadi sama orang-orang kita Faye. Kayak sebenarnya mereka tuh aku pengen banget nih ngembangin ini, tapi nggak mungkin gitu. Kamu pernah dalam posisi itu nggak? Aku juga terkadang ngombang-ambing nih. Bener.
Kalau sekarang ya karena mungkin aku masih sendiri, maksudnya kayak masih menghidupkan diri sendiri lah. Kalau misalnya alhamdulillah udah terbebas, misalnya kita udah ada penghasilan dan bisa minimal kalaupun nggak bisa ngasih kita bisa nggak nyusahin lah gitu ibaratnya. Nah tapi kalau misalnya sekarang ya, kalau idealisnya aku tuh ya udah aku berkarya di Langsa. Balik lagi ke Langsa berarti. Saya berkarya di Langsa, nggak ke Banda Aceh. Kayak udah aku ngembangin dulu nih di Langsa. Tapi ketika udah realistis kan artinya udah harus ada pemasukan dong. Kita nggak bisa kayak ya udah buat konten nggak ada sesuatu, ataupun misalnya kayak kita cuman kayak ya udah buat konten-konten aja tapi kita nggak ada pemasukan, itu kan jadi ngeri juga ya. Maksudnya kayak sekarang di usia yang udah tamat udah tamat kuliah itulah pressure-nya makin kenceng tuh. Iya kan. Tuntutan sih. Tuntutannya susah ya. Karena wah jadi dewasa nih kok capek ya. Iya gitu. kan. Iya kayak diantara idealis dan realistis karena kayaknya kalau aku lihat kamu orangnya idealis. Iya idealis. Aku pun seperti itu. Ada penyakit beraksionis juga. Iya betul. Jadi aku pun seperti itu. Kayak di usia-usia gitu kan? Kita ya. Iya. Kalian perfeksionis nggak teman-teman? Nggak ya? Of course. Oh yes. Okay. Every time ya. How about you? Yes. Tapi ya gimana ya V? Jadi kita bertahan nih V. Bertahan tapi pakai ukuran. Catat bertahan tapi pakai ukuran. Jadi kalau misalnya udah nggak tuh ya bisa cari peluang lain atau ya kita jadi bisa tes juga nih. Tes CPNS ya bulan 9 teman-teman yang mau tes CPNS ya boleh langsung dipersiapkan SKCK-nya, ijazah. Kalau belum ambil silakan ambil ke sekolah, kalau di kampus belum ambil silakan diambil ya. Karena Safer juga kayaknya bakal tes. Karena memang tuntutan juga orang tua ya, jangan dibantahkan. Kita kerjakan aja biar semesta yang itu kan, kalau memang rezeki ya nggak kemana. Iya, tapi benar-benar. Sebagai orang yang mencintai pekerjaan ini aku tetap survive sih. Kamu survive, ya kan? Karena survive, ya? aku punya harapan juga, punya doa juga di industri ini tuh. Mungkin sekarang merintisnya, nanti bakalan ketika aku udah menuaikan banyak hal ya, mungkin di Langsa, di Banda Aceh. Ya udah menikah pun itu ya akan jadi penghasilan dan akan membuat aku bertahan dengan kehidupan baru gitu ya, dengan industri yang udah aku rintis. Kamu pengen jadi kayak siapa? Aku pengen kayak bisa jadi mentor, kayak bisa memberikan, aku ada sesuatu misalnya bisa ngedit misalnya gitu, ada public speaking juga. Ya mungkin mudah-mudahan aku bisa diundang misalnya instansi yang pengen. Nah itu aku pengen nanti ya udah nanti ke Banda Aceh misalnya, udah aku minta izin gitu ya ke Banda Aceh, nanti pulang lagi. Misalnya kayak nanti ada instansi di Langsa gitu kan, aku yang membina, nanti ya udah aku tinggal pulang gitu. Berarti cita-cita kamu yang mau menjadi seperti itu ya? Aku pengen jadi entrepreneur motivator ya bisa jadi ya. Banget. Maksudnya kalau secara sosok nih siapa? Kalau tadi kan secara gamblang mungkin kita bilang Kak Tisa Julianti, kayak pengen gitu. Yang lain siapa kira-kira? Apakah kayak Rinty Seduh atau kayak Kak Vina Lavina? Halo Kak, kalau nonton. Kalau sosoknya nasional aku pengen jadi Mbak Mata Najwa. Oh, me too. Terus dulu kita. Iya. Karena ya jadi host bisa, dan dia juga punya platform digital juga ya kan, narasi yang dia bisa. Nah, mana tahu aku bisa buat satu agensi juga. Ya, amin, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Industrinya bisa aku tarik di Langsa. Keren banget loh, V. Mudah-mudahan mimpi-mimpi V, mimpi aku, mimpi semua yang memang sedang struggling di industri kreatif yang ada di Aceh segera terkabul. Mata semua orang terbuka, industrinya semakin bagus ya, karena memang PR kita semua ya, V. Industri memperbaiki flow industri kita. Dan jangan tunggu siapapun yang akan membantu. Kayak kita buktikan, kita terus aja lakukan dengan konsisten. Nanti kalau kita patut dan layak dilirik sama ya pemerintah ataupun swasta, pasti akan hadir momen itu. Jadi lakukan aja yang terbaik, jangan harap yang baik. Itu moto hidup aku. Mantap banget, luar biasa. Thank you, V. Thank you udah datang. Ya, mudah-mudahan sukses juga nih. Seru banget pembahasan. Sebenarnya ini belum cukup, cuman kita karena nanti durasi ya.
Nanti kapan-kapan kita undang Faye lagi main kesini. Ya Faye, thank you so much. Thank you sahabat Dewa Podcast dimanapun Anda berada. Pembahasan kita kali ini seru banget. Kalau kalian relate, komen di bawah. Kalian juga kayak kita gak sih? Jangan lupa like, komen, dan share video kita. Dan tentunya jangan lupa subscribe supaya tahu kapan video ini tayang. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.